Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70, tidak mau menyerah tanpa perkelahian. Yang Mingwei berdiri di bawah panggung untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Bahkan keributan di antara kerumunan tidak dapat menarik perhatiannya saat dia menatap kosong ke arah cincin emas raja cerah yang tak tergoyahkan di tubuhnya. Cincin emas yang sangat dia yakini ternyata tidak berguna di hadapan Huang Xiaolong. Sampai detik ini dia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Ekspresi Yang Mingwei seperti langit yang gelap dan berawan. Putaran ini, Huang Xiaolong menang. Yang Mingwei tersadar kembali ketika guru yang memimpin mengumumkan hasilnya. Dengan wajah yang rumit, dia menatap Huang Xiaolong dan berkata, "Saya akui saya kalah kali ini, namun, di kompetisi tahun depan, saya pasti akan mengalahkanmu." Tahun depan. Huang Xiaolong mengulangi kata-kata itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, pada akhir tahun depan, dia mungkin akan berhasil mencapai ordo ke-7. Dan pada saat itu, dia akan naik ke kelas tahun kedua. Jadi, ketika kompetisi tahun depan diadakan, jika Yang Mingwei tetap berada di kelas tahun pertama, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, Yang Mingwei salah paham dengan maksudnya, berpikir bahwa Huang Xiaolong merasa terlalu jijik untuk melawannya lagi. "Huang Xiaolong, apa maksudmu?" Yang Mingwei marah. Huang Xiaolong berbalik dan berjalan turun dari panggung, "Kita bicara lagi jika kamu berhasil masuk kelas tahun kedua tahun depan." Yang Mingwei tertegun mendengar jawaban itu sambil menatap punggung Huang Xiaolong. Naik ke kelas tahun kedua tahun depan. Kata-kata Huang Xiaolong berarti. Kedua mata Yang Mingwei membelalak kaget saat menyadari makna di balik kata-kata itu. Di panggung tamu, Raja Lu Ze sedang memperhatikan Huang Xiaolong dan tertawa kecil. Dia berkata kepada Marsekal Hao Tian, "Tidak menyangka Huang Xiaolong bisa mencapai tingkat kekuatan ini. Benar-benar di luar dugaanku." "Ya, yang ini juga merasakan hal yang sama." Marshal Hao Tian tersenyum dan setuju dengan ramah. Dia tahu Sovereign telah menembus ordo ke-6, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong sebelumnya masih mengejutkannya. Awalnya ia berpikir kalaupun sang penguasa berhasil menang, itu akan terjadi setelah pertarungan yang alot dan sengit, namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Sejujurnya, kemudahan Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei juga sedikit mengejutkan Fei Hou. Tidak lama setelah Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei, hasil pertempuran dari 7 tahap lainnya dengan pertempuran tahun pertama juga masuk. Karena putaran berikutnya diikuti oleh 7 siswa, yang jumlahnya ganjil, salah satu siswa dibebaskan dan berhak mengikuti kompetisi putaran berikutnya. Namun, tempat ini tidak ditentukan dengan undian tongkat, melainkan diputuskan oleh wakil kepala sekolah, Xiong Chu. Dan yang dipilih Xiong Chu adalah Lu Kai. Lu Kai dikenal luas oleh para siswa dan guru sebagai orang nomor 1 di akademi tahun pertama, jadi tidak ada yang keberatan dari kerumunan tentang keputusan Xiong Chu. Dan seperti itu, Lu Kai maju ke kompetisi babak berikutnya dengan lancar. Untuk lawan di babak selanjutnya, Huang Xiaolong mengambil tongkat nomor 6. Nomor 6 adalah Hudong dari kelas 6 tahun pertama, dan kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan Yang Mingwei sebelumnya, puncak ordo ke-6. Dengan demikian, tidak ada ketegangan dalam pertempuran dan adegan yang sama terulang kembali. Huang Xiaolong mengalahkan Hudong dengan mudah. Berdiri di bawah panggung, Lu Kai diam-diam menyaksikan pertarungan Huang Xiaolong dan Hudong, wajahnya tidak menunjukkan apapun yang dipikirkannya. Sebenarnya dia tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya, gelombang keterkejutan menghantamnya, sama seperti semua orang yang hadir. Awalnya, pikirannya mirip dengan ayahnya, Huang Xiaolong tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya dan kemungkinan besar akan tersingkir di tengah jalan. Kenyataannya, bahkan Yang Mingwei bukanlah lawan Huang Xiaolong. Jauh di lubuk hatinya, Lu Kai merasa terjerat. Di antara banyak pangeran di kerajaan Luotong, tidak diragukan lagi, dia memiliki bakat tertinggi dari semuanya, dengan demikian, dialah yang paling dicintai oleh ayahnya. Meskipun begitu, bakat yang sangat dibanggakannya hancur berkeping-keping jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Di sisi lain, Zhong Yuan yang berdiri di belakang Lu Kai, ekspresi wajahnya menjadi kacau menyaksikan Huang Xiaolong mengalahkan Yang Mingwei dan Hudong seolah-olah itu bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, babak kedua kompetisi tahun pertama telah berakhir. Huang Xiaolong dan 2 siswa lainnya berhasil memasuki kompetisi ketiga. Tidak diketahui apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tetapi tongkat yang ditarik Huang Xiaolong adalah nomor 3, seorang siswa kelas 3 bernama Chen Qiang. Sekali lagi, Huang Xiaolong tidak bertemu dengan Lu Kai. Namun, kekuatan Chen Qiang diakui oleh para murid kelas 1, dan dia adalah murid nomor 2 setelah Lu Kai, murid tingkat akhir orde ke-6. Seperti Yang Mingwei, Chen Qiang juga memiliki roh bela diri tipe binatang 10 tingkat atas, kera air berlengan panjang.
Meskipun Chen Qiang jauh lebih kuat dari Yang Mingwei, ia akhirnya kalah dari Huang Xiaolong seperti lawan-lawan sebelumnya, tanpa melepaskan semangat bela dirinya sekalipun. Melihat Chen Qiang kalah dari Huang Xiaolong, orang-orang di sekitar panggung tercengang. Pada akhirnya, tibalah saatnya di babak final antara Lu Kai dan Huang Xiaolong yang bertarung untuk memperebutkan posisi pertama di antara siswa tahun pertama. Tidak seorang pun menyangka akan seperti ini, Huang Xiaolong lah yang akan menjadi pesaing Lu Kai untuk merebut gelar. Sebelum hari ini, para siswa baru dan lama telah membicarakan hal ini, dan semua orang sepakat pada saat itu bahwa Chen Qiang akan naik ke panggung melawan Lu Kai. Tetapi sekarang, murid baru itu, Huang Xiaolong, berdiri di sana. Dua orang berdiri di atas panggung, saling mengamati. Keduanya diam dan tidak berbicara. Di bawah panggung, siluet-siluet tampak tegang saat keheningan memenuhi tempat itu. Lilu menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dan Lu Kai yang berada di atas panggung, kedua tangan kecilnya mengepal dengan gugup, lapisan keringat tipis membasahi telapak tangannya. Kau mengejutkanku. Akhirnya, Lu Kai berbicara dan memecah keheningan yang pekat. Tapi, kau harus sadar kau tidak akan bisa mengalahkanku. Menyerahlah dan menyerah saja. Mendengar perkataan Lu Kai, Huang Xiaolong dengan tenang membalas, baru saja, Yang Mingwei mengatakan hal yang sama kepadaku. Pada akhirnya, Yang Mingwei kalah telak. Lu Kai mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Huang Xiaolong dan tidak marah, sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, namun, aku bukan Yang Mingwei. Dan ki pertempurannya meledak dengan kekuatan penuh, tanpa menahan diri. Energi yang lebih kuat dari Yang Mingwei dan Chen Qiang keluar dari tubuh Lu Kai. Ordo ke-7. Pangeran Lu Kai benar-benar berhasil menembus Ordo ke-7. Berdasarkan kekuatan Pangeran Lu Kai, tempat pertama kompetisi tahun pertama sudah ada di tangannya. Bagaimana Huang Xiaolong bisa menang melawan Pangeran Lu Kai dalam situasi ini? Jika aku yang melihat kekuatan Pangeran Lu Kai di tingkat ke-7, aku pasti sudah mengangkat tanganku tanda menyerah. Huang Xiaolong ini berani berdiri di atas panggung, terlalu percaya diri. Kegigihan yang keras kepala untuk menyelamatkan muka. Di bawah panggung, serangkaian diskusi tengah berlangsung. Tentu saja, mereka yang iri pada Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Huang Xiaolong. Suara mereka penuh dengan sarkasme. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama saat kata-kata buruk itu memasuki telinganya, menatap Lu Kai di sisi yang berlawanan, Orde ke-7. Ini sesuai dengan harapan Huang Xiaolong, jadi Lu Kai mengungkapkan kekuatan Orde ke-7-nya bukanlah hal yang mengejutkan. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Kai menatap Huang Xiaolong. Lakukan gerakanmu. Suara tenang Huang Xiaolong terdengar, tidak tergesa-gesa. Lu Kai tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dan terkejut, tahu bahwa dia adalah seorang Ordo ke-7, Huang Xiaolong masih berani melawannya. Dia tahu Huang Xiaolong memang kuat, tetapi dia dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa dia hanyalah seorang Ordo ke-6 akhir. Ordo ke-7 adalah garis pemisah. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit Ordo ke-6, mustahil bagi mereka untuk menang melawan Ordo ke-7. Ini adalah fakta yang sudah diketahui dengan baik. Mungkinkah Huang Xiaolong ini ingin menggunakan kekuatan tingkat ke-6-nya untuk menghancurkan fakta ini? Lu Kai menatap Huang Xiaolong dan menganggukkan kepalanya beberapa detik kemudian, karena kau tidak mau menyerah, maka aku akan secara pribadi membuatmu menyerah. Setelah mengatakan itu, Lu Kai melepaskan roh bela diri dari tubuhnya.